Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjana Simatupang dengan NIM 210320012 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Malikul Saleh. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian kelas 7A yang diampuh oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Mutu dan keamanan produk pangan akan terjamin apabila pabriknya menerapkan sistem HACCP secara ketat. Kesehatan konsumen seperti Anda akan terlindungi dari bahan bahaya dalam makanan berkat kehadiran sistem HACCP. HACCP atau singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Points dikenal luas sebagai suatu sistem pencegahan dalam bidang food safety yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu proses produksi terhindar dari risiko kontaminasi. Tidak ada salahnya mengenal HACCP sebagai sistem produksi pada produk makanan sehat bagi keluarga kita. Apa sih HACCP itu? HACCP adalah sistem manajemen keamanan pangan secara preventif dengan melakukan analisis dan kontrol terhadap bahaya atau hazard di dalamnya. Analisis bahaya dilihat dari bahan baku yang digunakan, proses produksi atau pengolahan, manufaktur, penanganan, dan pemanfaatan bahan pangan lainnya. HACCP merupakan kepanjangan dari Hazard Analysis and Critical Control Point. Sistem ini bertujuan untuk menjamin bahwa produk pangan tersebut sudah aman saat dikonsumsi. Dalam penerapan sistemnya, HACCP meneliti bahan atau materi yang bisa mengancam atau merugikan keselamatan manusia. Adapun sasaran dan tujuan penerapan sistem HACCP pada industri pangan adalah mengurangi potensi kontaminasi mikroba dalam makanan agar tidak berkembang dan menyebar ke seluruh produknya. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah singkat tentang HACCP, di mana konsep HACCP mulai digagaskan pada tahun 1960-an. Awalnya, konsep ini diterapkan dalam produksi produk pangan bebas bakteri patogen. Bakteri patogen serta jenis bakteri lainnya menjadi akar masalah adanya keracunan makanan akibat produk pangan olahan. Pillsbury Company, perusahaan produk bahan makanan asal Amerika Serikat, menginisiasi konsep HACCP tersebut. Konsep ini mulai dipublikasikan sejak 1971 dalam Konferensi Perlindungan Pangan Nasional di Amerika Serikat. Sejak saat itu, HACCP mulai menjadi landasan dalam menjamin keamanan mikrobiologis dalam produk makanan fermentasi. Sistem HACCP terus mengalami pengembangan dan penerapan di industri pangan. Para pakar dan lembaga yang bergerak di ilmu dan teknologi pangan juga mulai melakukan penelitian, pengkajian, dan evaluasi terhadap HACCP sehingga dapat diterapkan pada industri pangan. Implementasi konsep HACCP mulai dilakukan dalam berbagai skala operasional perusahaan produk pangan, termasuk jasa catering sejak 1985. Proses implementasi konsep tersebut diawasi oleh lembaga atau badan pengawas keamanan pangan. Perlahan-lahan, Food and Drug Administration, lembaga penjamin mutu dan keamanan pangan Amerika Serikat, mulai mengakui dan mewajibkan sistem HACCP secara luas dalam industri pengolahan pangan. Nah, tujuan utama dari prinsip ini adalah mencegah bahaya pada produk pangan, sehingga konsumen mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Nah, manfaat yang diperoleh dari penerapan HACCP ini yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Kedua, mengurangi resiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Keempat, meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikat yang diperlukan. Keenam, mencegah kehilangan target pasar atau pembeli. Ketujuh, meningkatkan keamanan produk pangan. Kedelapan, mencegah penarikan produk dari peredaran. Dan yang terakhir, mencegah penutupan pabrik dan melakukan pembersihan pabrik secara berkala.
beberapa konsep HACCP yang mungkin masih sulit dipahami bagi sebagian orang. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita mengenal beberapa istilah yang terkait oleh konsep HACCP tersebut. Yang pertama ada bahaya. Bahaya adalah segala kandungan atau bahan bersifat biologis, kimiawi, fisik yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan konsumen. Istilah ini juga merujuk pada berbagai sifat bahan sehingga makanan tidak aman dikonsumsi. Nah, bahaya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama bahaya biologis, di mana bahaya biologis yang termasuk bahaya keamanan pangan biologis yaitu bakteri, fungi, protozoa, dan cacing. Nah, bahaya yang kedua yaitu bahaya kimiawi, di mana bahaya kimiawi ini yaitu bahan-bahan tambahan makanan yang berbahaya, pembersih, fungisida, insektisida, herbisida, pestisida, migrasi komponen plastik dan bahan pengemas, serta logam beracun. Bahaya yang ketiga yaitu bahaya fisik, sedangkan bahaya fisik meliputi benda-benda fisik seperti perhiasan yang berasal dari pekerja atau logam, gelas, pasir, paku, peniti yang berasal dari lingkungan pabrik. Nah, istilah kedua yaitu batas kritis. Nilai maksimum atau minimum critical control point dalam analisis bahan biologis, kimia, ataupun fisika, batas kritis berguna sebagai parameter untuk menghindari, menghilangkan, atau mengurangi bahaya dalam keamanan pangan. Istilah ketiga yaitu pemantauan atau monitoring, yaitu metode observasi atau pengukuran untuk menilai bahwa CCP bisa dikendalikan dengan tepat. Hasil pemantauan direkam dalam catatan agar bisa digunakan sebagai patokan dalam proses verifikasi. Istilah keempat yaitu tindakan koreksi, di mana tindakan yang harus dilakukan apabila ada penyimpangan terhadap CCP. Istilah kelima yaitu titik kendali, di mana tahapan atau prosedur pengendalian faktor bahaya biologi, kimia, atau fisika dalam suatu sistem produksi makanan. Istilah keenam yaitu titik kendali kritis, di mana tahapan atau prosedur pada sistem produksi makanan yang berpotensi mendatangkan risiko kesehatan jika prosesnya tidak terkendali. Sistem produksi pangan bisa mencegah dan mengurangi bahaya apabila dikendalikan dengan benar. Istilah ketujuh yaitu validasi, di mana prosedur pembuktian bahwa sistem HACCP yang dilakukan telah sesuai rancangan HACCP. Validasi bisa pula berupa memastikan rancangan tersebut memerlukan modifikasi atau validasi ulang. Nah, istilah yang terakhir yaitu Codex Alimentarius Commission, di mana organisasi yang dibentuk oleh WHO dan FAO dengan tujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin perdagangan internasional yang jujur. Nah, selanjutnya itu ada 7 prinsip utama HACCP, di mana prinsip utama yang harus diterapkan dalam industri itu harus ada 7 prinsip. Nah, prinsip pertama yaitu identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi pangan, di mana melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi, dari bahan baku hingga bahan produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Nah, prinsip yang kedua yaitu tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan dan mengurangi bahaya, di mana mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya di tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Nah, prinsip ketiga yaitu tetapkan batas kritis untuk CCP, di mana menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk monitor dan mengendalikan proses produksi. Prinsip keempat yaitu tetapkan sistem pemantauan pengendalian pada CCP, di mana menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan, pH, atau parameter lain yang relevan. Prinsip kelima yaitu tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali, di mana menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Nah,
Prinsip yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP, di mana membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Nah, prinsip yang ketujuh yaitu kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP, di mana mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan HACCP. Penerapan sistem HACCP pada industri pangan tentu memiliki banyak kelebihan. Pertama, HACCP merupakan sistem penjamin mutu dan keamanan yang bekerja dengan proses terstruktur sehingga memberikan bukti konkret yang terdokumentasi serta pengidentifikasian dan pengurangan risiko bahaya produksi. Kedua, HACCP menekan pada aspek proses sehingga risiko bahaya bisa terdeteksi, dikendalikan, dan dicegah sejak dini. Ketiga, HACCP fokus pada pengendalian bahaya secara preventif. Nah, adapun kekurangan diantaranya yaitu HACCP tidak bisa diterapkan pada proses dengan informasi yang tidak lengkap. Kemudian, seringkali sistem ini menciptakan terlalu banyak kendali sehingga terkadang menyebabkan hilang fokus terhadap bahaya yang relevan. Yang terakhir, HACCP yang kurang memperhatikan pengaruh sistem pengendalian terhadap penurunan bahaya. Meskipun demikian, terlepas dari adanya kekurangan ataupun ketidaksempurnaannya, sistem jaminan mutu dan keamanan dengan pangan pola HACCP ini mulai diakui dan diterapkan di banyak perusahaan dan pelaku industri seluruh dunia. Ada 12 tahapan atau langkah penerapan HACCP pada makanan, di mana yang pertamanya itu menyusun tim HACCP. Nah, industri makanan harus memastikan bahwa kemampuan khususnya produk tersedia untuk pengembangan dan penerapan HACCP. Oleh karena itu, tim HACCP harus terdiri dari orang-orang yang disiplin ilmu yang diperlukan. Jika tidak ada karyawan dengan spesifikasi yang dibutuhkan, maka Anda dapat melibatkan konsultan dari pihak luar. Nah, untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan keterampilan personel dalam tim HACCP, perlu ditentukan terlebih dahulu cakupan program HACCP. Cakupan program harus menggambarkan segmen mana dari rantai proses produksi dan tingkat bahaya yang harus dikendalikan, seperti semua tingkat bahaya atau hanya tingkat tertentu saja. Tahapan yang kedua yaitu mendeskripsikan produk, di mana pada tahap ini tim HACCP harus membuat gambaran yang lengkap tentang produk yang dihasilkan. Informasi ini biasanya mencakup komposisi bahan, komposisi kimia, perlakuan mikrosidal, pengemasan, kondisi pengemasan, daya tahan produk, dan cara distribusinya. Tim HACCP juga harus melampirkan label khusus jika ada, termasuk petunjuk mengenai penggunaan produk. Tahapan yang ketiga yaitu mengidentifikasi cara penggunaan, di mana satu produk yang sama memiliki kemungkinan untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang berbeda oleh konsumen. Oleh karena itu, Anda perlu mengidentifikasi cara penggunaan dengan membuat daftar kemungkinan-kemungkinan penggunaan konsumen dari produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, mie instan dapat dikonsumsi langsung, direbus di air panas, digoreng setelah direbus, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga perlu memerhatikan hal-hal yang bersifat riskan dengan cermat untuk menghindarkan timbulnya bahaya. Ada beberapa kelompok konsumen yang memiliki sensitivitas tinggi, seperti lansia, bayi, ibu hamil, orang sakit, dan konsumen dengan daya tahan yang tidak normal. Tahapan yang keempat yaitu menyusun diagram alir, di mana diagram alir adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan proses secara lengkap. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi industri untuk melakukan identifikasi lebih lanjut. Diagram alir harus meliputi seluruh tahapan yang dilalui produk secara jelas, yaitu yang pertama rincian seluruh kegiatan proses, mulai dari inspeksi, transportasi, penyimpanan, hingga penundaan dalam proses. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi seperti bahan baku, bahan penolong, air, bahan pengemas, bahan tambahan atau kimia, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu hasil, baik itu produk utama atau produk rework, limbah atau produk reject.
Nah, tahap yang kelima yaitu verifikasi diagram alir di tempat, di mana diagram alir yang telah disusun harus diverifikasi dengan fakta di lapangan karena selalu ada kemungkinan terjadinya kesalahan ketika penyusunan. Verifikasi dilakukan dengan mengamati alir proses dan mencocokkan antara diagram alir dengan fakta di lapangan. Tahapan yang keenam yaitu analisis bahaya dan identifikasi tindakan pencegahan, di mana tahap ini merupakan inti dari HACCP. Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu berbeda dengan pedoman Codex. Adalah yang pertama tahapnya itu mencatat seluruh bahaya potensial yang terkait dengan setiap tahapan, mulai dari bahan baku yang diterima, proses pengolahan, pembuatan, dan distribusi sampai dengan konsumen. Tahap yang kedua menganalisis bahaya untuk mengidentifikasi jenis bahaya yang memerlukan penghilangan atau pengurangan dengan parameter tingkat keamanan untuk dikonsumsi. Dan tahap yang terakhir itu menetapkan jenis tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Tahap selanjutnya dalam HACCP yaitu menerapkan Critical Control Point atau CCP. Dalam industri pembuatan makanan, bahan-bahannya akan melalui banyak proses hingga menjadi sebuah produk dan akhirnya dikirim ke konsumen. Dari sekian banyak tahap proses tersebut, kemungkinan terdapat titik-titik proses yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan. Nah, dalam sistem HACCP ini, titik-titik ini sering disebut sebagai Critical Control Point. Nah, pada tahap ini, tim HACCP harus mencari dan menetapkan titik proses yang merupakan CCP dan CP. Mudahnya, tim HACCP hanya perlu menjawab pertanyaan jika tidak dikendalikan apakah akan terjadi risiko kesehatan. Lalu jika jawab ya, maka itu adalah CCP, dan jika tidak, itu adalah CP. Tahapan yang ke-8 yaitu penetapan batas kritis, di mana setelah penetapan titik-titik yang harus diperhatikan, tim HACCP harus menentukan batas kritis yang merupakan satu atau lebih toleransi yang dipenuhi untuk menjamin bahwa CCP telah berhasil dikendalikan secara efektif. Selanjutnya, tim HACCP harus mengidentifikasi seluruh faktor yang terkait dengan keamanan dan mencari pustaka untuk setiap batas aman dari tiap faktornya. Sumber informasi yang bisa digunakan mengenai batas kritis yaitu pertama, data legal yang dipublikasikan seperti Codex, Depkes RI, FDA, dan perindustrian. Yang kedua, advis pakar atau ahli, perguruan tinggi, asosiasi penelitian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu data eksperimental, di mana seperti penelitian pabrik atau pemeriksaan mikrobiologis khusus dari daftar bahan. Nah, tahap yang ke-9 yaitu pemantauan batas kritis, di mana batas kritis yang telah ditetapkan harus dipantau selama kegiatan atau proses produksi berjalan agar batas kritis tidak terlampaui. Anda dapat memantaunya dengan cara memeriksa apakah prosedur pada CCP berada di bawah kendali atau memeriksa efektivitas proses untuk mengendalikan CCP dan batas kritis secara terjadwal. Nah, tahapan yang ke-10 yaitu tindakan koreksi, di mana tindakan koreksi yang dilakukan ketika pemantauan menemukan penyimpangan dan telah direncanakan sebelumnya. Tindakan koreksi harus didasarkan pada data pemantauan dan disesuaikan dengan karakteristik proses yang ada. Tindakan ini terkait dengan proses dan menyangkut perlakuan terhadap produk yang dihasilkan dari proses yang penyimpangan. Tindakan koreksi harus dicatat dan disimpan untuk dipertimbangkan jika masih ditemukan penyimpangan. Tahap yang ke-11 yaitu prosedur verifikasi, di mana prosedur verifikasi adalah tindakan untuk menilai apakah segala sesuatunya telah sesuai. Frekuensi verifikasi harus cukup untuk menginformasikan bahwa sistem HACCP telah bekerja secara efektif. Kegiatan verifikasi mencakup 4 hal, yaitu yang pertama ada validasi HACCP, yang kedua review hasil pemantauan, yang ketiga pengujian produk, dan yang keempat auditing. Nah, tahapan yang terakhir yaitu penyimpanan catatan dan dokumentasi. Dalam penerapan sistem HACCP, catatan dan dokumentasi adalah hal yang sangat penting dan esensial. Semua rencana dan aplikasi kegiatan harus dicatat dan didokumentasikan. Hal ini penting karena sebagai bukti keamanan bahwa produk berkaitan dengan prosedur dan proses yang ada. Yang kedua, jaminan telah memenuhi peraturan. Yang ketiga, kemudahan dalam pelacakan produk dan peninjauan catatan. Yang keempat, membantu
mengidentifikasi daftar bahan, bahan pengemas, dan produk akhir jika ada masalah keamanan yang timbul dan memerlukan tindakan penarikan dari pasar. Dan yang terakhir dapat dijadikan sebagai sumber tinjauan data jika ada audit. Nah, ada tahapan tambahan yaitu melatih dan mendidik staf, di mana sistem HACCP hanya akan sekuat orang yang menerapkannya. Sesi pelatihan reguler memastikan semua orang memahami peran mereka dalam kerangka HACCP, mulai dari manajemen tingkat atas hingga staf tingkat bawah. Dunia usaha menumbuhkan budaya keselamatan dan kewaspadaan dengan menanamkan pentingnya keamanan pangan, dan terus memberikan informasi teknik kepada semua orang tentang praktik terbaik. Dengan mengikuti proses terstruktur ini secara cermat dan memprioritaskan pelajaran berkelanjutan, dunia usaha memposisikan diri untuk menghasilkan produk makanan yang aman, meminimalkan risiko penyakit bawaan makanan, dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan pembuat kebijakan. Ada beberapa contoh penerapan prinsip HACCP pada industri, di mana dalam industri pangan, penerapan prinsip-prinsip HACCP sangat bervariasi, tergantung pada jenis produk dan proses produksinya. Nah, contoh pertama yaitu pada industri pengolahan susu. Dalam industri pengolahan susu ini, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Di mana contoh CCP dalam industri ini meliputi pemanasan produk untuk menghilangkan bakteri patogen, kontrol kebersihan peralatan, dan pengendalian bahan kimia dalam air pencucian. Nah, contoh kedua pada industri pengolahan daging. Penerapan HACCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, contoh industri yang ketiga yaitu pengolahan sayur dan buah. HACCP dalam industri pengolahan sayur dan buah melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP-nya dalam industri ini yaitu meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Nah, contoh keempat yaitu pada industri perikanan dan pengolahan seafood, di mana dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HACCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Contoh penerapan HACCP dalam industri pangan lainnya yaitu seperti yang dapat kita lihat pada pengolahan sashimi di restoran Jepang yang berada di Indonesia. Sashimi rentan terhadap keracunan makanan karena langsung disajikan tanpa dimasak. Karena itu, sistem HACCP perlu diterapkan agar keamanan sashimi tetap terjaga. Saat mengidentifikasi semua potensi bahaya, tim HACCP restoran perlu memeriksakan kandungan berbahaya dalam bahan sashimi. Contohnya partikel merkuri atau logam berat dalam ikan, serta zat pewarna di kecap asin. Kemudian, restoran memeriksa kualitas ikannya saat menetapkan CCP, salah satunya bentuk ikan yang utuh dan tidak cacat. Penentuan batas kritis sashimi terdiri dari penggunaan jenis ikan, tekstur daging ikan yang kenyal, serta tidak ada bau amis saat disajikan. Setelahnya barulah proses pemantauan CCP dilakukan, mulai dari prosedur pemilihan bahan baku dan inspeksi rutin. Itulah beberapa contoh dari penerapan HACCP pada industri-industri yang ada di Indonesia. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dalam bidang keamanan pangan, pemahaman HACCP adalah hal yang terpenting. Ketika kita menelusuri seluk-beluknya, menjadi jelas bahwa HACCP bukan sekedar akronim atau seperangkat peraturan. Ini melambangkan dedikasi industri makanan untuk memprioritaskan keselamatan, memadukan ketetapan ilmiah dengan penerapan praktis, dari definisi dasarnya hingga proses menyeluruh dan prinsip-prinsip yang teguh. HACCP bertindak sebagai penjaga yang waspada, memastikan bahwa setiap makanan yang kita konsumsi memenuhi standar keamanan yang ketat. Apresiasi HACCP melampaui batas pabrik dan laboratorium, menjangkau setiap dapur dan meja makan di seluruh dunia,
Sebagai konsumen mengetahui tentang HACCP bukan hanya sekedar memahami suatu proses. Ini tentang mengakui dan menghargai upaya besar untuk menjamin bahwa makanan kita tidak hanya enak tetapi juga aman dan sehat. Dalam seni kuliner dan ilmu pengetahuan, HACCP menjadi pusat perhatian, mengingat kita bahwa setiap gigitan lezat merupakan bukti komitmen teguh industri terhadap keselamatan. Nah, selanjutnya yaitu alasan pentingnya penerapan HACCP di perusahaan dalam memastikan keamanan pangan di seluruh dunia. Yaitu yang pertama, HACCP dirancang untuk melindungi konsumen dari penyakit dan kontaminan yang ditularkan melalui makanan, sehingga memastikan makanan mereka aman. Yang kedua, pencegahan daripada koreksi. Daripada mengendalikan pengujian produk akhir, HACCP menekankan pencegahan bahaya pada titik tertentu dalam proses produksi. Pendekatan proaktif ini mengurangi kemungkinan makanan tidak aman sampai ke konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasikan potensi bahaya dan penerapan titik kontrol kritis. HACCP menawarkan metode terstruktur untuk menangani keamanan pangan sehingga memastikan tidak ada langkah yang terlewatkan. Yang keempat, penarikan kembali. Tindakan hukum dan perawatan medis akibat penyakit bawaan makanan bisa memakan banyak biaya. Bisnis dapat menghindari pengeluaran ini dan potensi kerusakan reputasi dengan mengurangi resiko kontaminasi. Yang kelima, banyak pasar internasional memerlukan sertifikat HACCP sebagai syarat perdagangan. Penerapan HACCP dapat membuka peluang pasar global bagi produsen pangan. Nah, yang keenam, proses yang disederhanakan, di mana HACCP dapat menghasilkan proses produksi yang lebih efisien. Bisnis dapat mengurangi limbah dan meningkatkan produktivitas dengan memahami dan memantau titik kontrol penting. Yang ketujuh, HACCP seringkali berfungsi sebagai landasan bagi standar dan sertifikasi keamanan pangan lainnya, sehingga memudahkan bisnis untuk mendapatkan sertifikasi tambahan jika mereka sudah memiliki HACCP. Yang ke-8, meningkatkan kepercayaan konsumen, di mana pengetahuan bahwa suatu bisnis mematuhi standar HACCP dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek dan produknya. Yang ke-9, tinjauan rutin dan pembaruan selalu terkini dan berkembang seiring perubahan teknologi dan risiko. Yang ke-10, HACCP mempertimbangkan berbagai macam bahaya, mulai dari bahaya biologis hingga kimia dan fisik sehingga memastikan pendekatan komprehensif terhadap keamanan pangan. Intinya, pentingnya HACCP lebih sekedar kepatuhan terhadap peraturan. Ini adalah alat penting untuk memastikan kesejahteraan konsumen, reputasi dan stabilitas ekonomi bisnis pangan, dan integritas keseluruhan rantai pasok pangan global. Apabila produsen produk perikanan memiliki sertifikat ini, berarti mutu serta keamanan produknya sudah terjamin dan sudah sesuai dengan standar mancanegara, sehingga produk perikanan Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk perikanan dunia. Terdapat 5 tahapan proses sertifikasi HACCP. Pertama, pihak UPI mengajukan permohonan sertifikasi kepada BKIPM melalui pos atau surat elektronik yang ditujukan kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Setelah itu, Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melakukan audit kecukupan terhadap permohonan tersebut dan menginformasikan hasilnya kepada pemohon apabila belum sesuai persyaratan. Kedua, apabila berdasarkan hasil audit kecukupan telah memenuhi persyaratan, Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan akan menugaskan inspektur mutu untuk melakukan inspeksi ke UPI, selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah menerima permohonan. Saat itu, tim inspektur mutu akan melakukan inspeksi berdasarkan persyaratan yang mengacu kepada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Cap.01/Men/2007 tentang persyaratan jaminan mutu keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan, distribusi, dan ketentuan lain yang berlaku. Ketiga, pihak UPI membuat laporan tindakan perbaikan terhadap hasil temuan dari inspektur mutu yang kemudian dilaporkan pada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan tembusan kepada Kepala UPT Badan untuk diverifikasi selambat-lambatnya 1 bulan kalender. Keempat,
Khusus untuk perbaikan yang bersifat fisik, Kepala UPT menugaskan Inspektur Mutu melakukan verifikasi tindakan perbaikan dan melaporkan hasil tindakan kepada Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah menerima laporan tindakan perbaikan dari UPI. Kelima, Kepala Pusat melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Badan selaku otoritas kompeten. Untuk selanjutnya menerbitkan sertifikat penerapan HACCP setelah disetujui oleh Komisi Approval. Sertifikat penerapan HACCP berlaku selama 1 tahun sejak penerbitan. Bila dalam kurun waktu tersebut UPI yang bersangkutan belum juga memenuhi persyaratan, maka UPI diberikan perpanjangan waktu selambat-lambatnya 1 bulan untuk melakukan tindakan perbaikan. Dalam melengkapi tahapan proses sertifikasi tersebut, terdapat 8 persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi HACCP, yaitu: yang pertama, ruang lingkup UPI meliputi tempat atau unit yang melakukan sebagian maupun keseluruhan kegiatan penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Kedua, sertifikat penerapan HACCP dalam satu unit manajemen dibedakan berdasarkan jenis olahan, unit proses, atau potensi bahaya yang berbeda. Ketiga, UPI yang sudah menerapkan dan memenuhi persyaratan dasar tetapi belum menerapkan 7 prinsip HACCP diberikan sertifikat penerapan persyaratan dasar HACCP. Keempat, mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penanggung jawab mutu yang memiliki sertifikat HACCP di bidang perikanan. Yang kelima, UPI harus memiliki surat izin usaha perdagangan dan akta notaris pendirian perusahaan di bidang pengolahan hasil perikanan, izin usaha perikanan, dan tanda daftar usaha perikanan. Keenam, mendapat SKP hasil pembinaan dari Ditjen P2HP bagi UPI yang pertama kali mengajukan permohonan sertifikat penerapan HACCP. Ketujuh, memiliki dan menerapkan sistem HACCP secara konsisten sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Cap.01-Men-2007 tentang persyaratan jaminan mutu keamanan hasil perikanan dan proses produksi, pengolahan, dan distribusi. Kedelapan, UPI harus melakukan proses produksi secara aktif. Dengan diterapkannya sertifikasi HACCP, maka mutu dan kualitas perikanan Indonesia akan meningkat dan bisa menjadi produk unggulan di mata dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, perlakuan, saya minta maaf. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.